Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang para sahabat-sahabat sekalian, para pecinta ikan, petani ikan ya, yang hobi di dunia ikan, ya, apapun ikannya, ya terutama ikan gabus. Karena memang saya di sini coba mendalami ikan gabus ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita kembali bisa bertemu lagi di channel YouTube Dunia Gabus Lampung. Ya, walau hanya dengan video ya kita bertemunya. Mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kelancaran dalam membudidaya ikan, khususnya ikan gabus. Para sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan membuat video yang bertemakan tentang tumbuhan ini menurut saya bisa mengganggu dalam membudidaya ikan gabus. Jadi menurut saya pribadi ya, untuk teman-teman boleh beranggapan berbeda, boleh berpendapat berbeda, bahwa menurut saya lumut yang seperti ini, nah ini menurut saya memang harus dibersihkan dari kolam. Ini menurut saya tumbuhan parasit juga untuk ikan gabus kalau jumlahnya kebanyakan ya, seperti itu tuh. Kenapa saya membuat pendapat bahwa ini merupakan salah satu tumbuhan parasit? Karena lumut ini ketika anak ikan gabus masih sangat kecil ya, pergerakan ikan gabus tersebut akan terhalang, nyangkut ya. Dia hanya berdiam diri di bawah lumut-lumut ini. Dia tidak bebas, dia hanya berdiam di situ. Bahkan dia tidak tahu kalau di kolam tersebut disediakan makanan seperti ini. Jadi tumbuhan lumut ini parasit menurut saya merugikan, karena nanti pada akhirnya ikan yang hanya berdiam di situ, dia tidak tahu makanan di sini, padahal yang lain pada makan, dia tidak makan sendiri. Sehingga ikan itu tidak bisa besar. Dia terjaring di situ. Sehingga pertumbuhannya sangat terhambat dan tidak bagus untuk bibit nantinya. Ya, kerdil. Dan nanti pada akhirnya nggak sama juga besarnya. Yang lainnya sudah teman-teman sudah besar, dia masih sangat kecil. Jadi itulah fungsinya mengapa sebelum kita memindahkan anakan ikan gabus yang sudah siap, kita harus membersihkan kolam secara total, bersih, disikat bersih. Karena jika ada calon-calon lumutnya, maka dia akan tumbuh lumutnya. Nah, sambil saya memberikan narasi, mungkin Mas Edi bisa langsung mengambil dengan lidi, Mas. Ya. Nah, jadi harus dibersihkan ini. Nah, kalau sudah di air seperti ini, membersihkannya susah. Kalau ikannya masih kecil, dikuras, ikannya akan keluar semua. Maka teknisnya seperti ini. Menggunakan sapu, digulung-gulung kayak risoles. Kayak apa itu? Nah, digulung-gulung, nanti kan dia lengket. Itu tarik, nah kita ambil lumutnya saja. Nah, kebetulan saya punya kolam nila di sini, teman-teman. Jadi akan langsung saya manfaatkan lumut ini untuk pakan nila. Ikan nila sangat suka sekali lumut ini. Ini sangat parasit buat pembesaran gabus, tapi dia cukup bermanfaat untuk ikan nila untuk makanannya. Sangat bagus. Jadi, teman-teman, memang saran saya jika kita akan mempersiapkan kolam untuk pembesaran benih ikan gabus, kita harus memastikan bahwa kolam tersebut benar-benar bersih. Tidak ada sisa-sisa lumut di dasar kolam ya, di dinding-dinding kolam. Harus dibersihkan secara total. Karena jika ada sedikit saja lumut ya, maka nanti lumut itu akan tumbuh besar, banyak, dan berkembang. Mas Edi, bawa sini Mas Edi. Lumutnya bawa sini Mas Edi.
harus bersih total. Kalau tidak dia akan membanyak, bertumbuh menjadi banyak maksudnya. Nah ini saya kasih di sini kebetulan karena ini nila yang saya pijat tadi butuh makanan. Nah kita kasih lumut-lumut. Ada ikan nilanya di sini. Ya sebenarnya sepele sih teman-teman, cuman lumut sebenarnya, sederhana. Tapi alangkah baiknya kalau kita mempersiapkan sebaik mungkin kolam sebersih mungkin sehingganya tidak akan tumbuh lumut seperti itu. Karena kalau dibiarkan nanti makin banyak airnya, banyak lumutnya, ikannya bergeraknya terbatas, ya, tidak leluasa, jadi mempengaruhi pertumbuhan. Ini dulu sebenarnya sudah saya bersihkan, namun tidak total. Ada beberapa sedikit saja lumut yang tersisa di dasar itu pun. Sehingganya ketika dikasih air, kena panas, kena hujan, subur, lumutnya banyak, dan ini menghambat pertumbuhan ikan gabus saya. Jadi dipersiapkan dengan baik ya teman-teman kolamnya ya. Dibersihkan secara total, disikat bersih. Jangan ada sisa-sisa lumut. Karena kalau udah ada lumut seperti ini nanti ngurasnya susah. Apalagi ketika ikan masih kecil. Ikan masih kecil dikuras susah. Dikuras airnya dia ikut hanyut. Dipindah ikannya takutnya bermasalah, ada kematian, stres. Maka harus dipersiapkan sebelum kolam itu disediakan untuk pembenihan. Nah, jadi solusinya kalau sudah terlanjur masih ada lumutnya seperti ini, ya teknisnya seperti ini. Menggunakan sapu lidi, diambil sedikit demi sedikit. Tuh, agak susah kan? Kalau nggak diambil juga akan menghalangi, diambil juga agak susah. Ini ikan-ikan saya, dia hanya di sini saja. Pergerakannya sangat terbatas karena memang di tengah-tengah banyak lumutnya tuh. Dia hanya berkecimpung di sini aja, tidak bergerak bebas. Padahal kolamnya cukup lumayan luas ini kalau untuk benih. Sayang kan kalau ikannya nggak bisa bergerak, cuma di satu titik saja. Kalau beracunnya tidak, ya dia tidak mematikan, cuma dia menghambat pergerakan ikan. Jadi memang harus dikuras, dibersihkan lumutnya. Pakai teknis seperti itu caranya. Nah, tapi kelebihan lumut ini sebenarnya bisa dipakai buat makan nila, Mas ya. Iya. Nah, ini sangat bagus untuk nila. Jadi tidak perlu dibuang ke tanah, kita manfaatkan kembali. Buat pakan nila bagus ini. Buat pakan ikan nila. Tuh sangat tebal sekali lumutnya teman-teman. Padahal tempo hari, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu sudah bisa bersihkan menggunakan sapu, tapi masih ada kotoran lagi. Tuh, di tengah-tengah, di dasar, tetap saja ada. Ini ikan saya nih. Mohon doanya semoga sehat-sehat. Nah, jadi itu saja teman-teman video kali ini, video-video yang sangat sederhana sebenarnya. Ya mudah-mudahan harapan saya ini bisa bermanfaat. Teman-teman yang akan memijai ikan gabus bisa dipersiapkan kolamnya, dibersihkan dulu secara total, dipastikan nanti tidak akan tumbuh lumut. Karena jika akan tumbuh lumut, akan merepotkan kita juga. Ya. Oke, itu saja. Jika memang ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Ya. Jika teman-teman ada saran, kritik seputaran dengan ikan gabus, ya, monggo silakan sampaikan kritik dan salamnya, kritik dan sarannya supaya bisa membangun channel ini lebih baik lagi ya. Jika ada pertanyaan juga monggo silakan disampaikan di
kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses buat kita semuanya kan kawan.